Selamat datang di channel Yuliarto Joko Putranto, channelnya orang-orang yang cinta hutan, air, dan lingkungan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai banjir di Das Citarum. Kita tahu Das Citarum adalah salah satu das yang sangat strategis di Jawa Barat dan juga di nasional ini, karena dalam Citarum ini ada 3 dam besar legendaris, yaitu Dam Saguling, Dam Cirata, dan Dam Jatiluhur, yang memasok air sekitar 60% lumbung pangan nasional, sekaligus sebagai sumber energi listrik di Jawa Madura. Namun demikian, di Citarum ini, khususnya di Bandung Selatan, sangat kita kenal sebagai wilayah yang sering terlalu banjir setiap tahunnya. Dan saya berdiri di sini di salah satu tempat yang dahulu sering terkena banjir, dan sekarang sudah dibangun kolam retensi Cienteng. Kolam retensi ini berfungsi sebagai reservoir bagi air Citarum ini. Ketika banjir besar, maka kolam retensi ini akan berfungsi sebagai salah satu reservoir di Hulu Citarum ini. Lahan 3 dimensi dari cekungan Bandung. Jadi ini adalah subdas Citarum bagian hulu, yaitu sampai dengan cekungan Bandung, di mana kota Bandung dan wilayah-wilayah yang banjir di Citarum itu ada di sini. Jadi kota Bandung itu sekitar sini, saya tunjuk sini. Kemudian ada 3 titik yang selalu langganan banjir, yaitu Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Jadi daerah Bandung Selatan inilah yang sering terkena banjir. Ada 8 subdas atau 8 subdas di cekungan Bandung itu. Nanti bisa kita lihat, salah satunya adalah cekungan subdas Cikapundung yang hulunya ada di Lembang. Ini ada 8 subdas di cekungan Bandung ini, dan ketika banjir besar tahun 2016, ketika curah hujan menurut data BMKG 180 mm per hari, curah hujan yang sangat ekstrim ini, maka debit yang masuk ke Sungai Citarum itu sebesar 1728 meter kubik per detik. Jadi di sini terlihat Cikapundung adalah subdas yang paling memberikan sumbangan paling besar debitnya ke Citarum. Ini kejadian tahun 2016 ketika curah hujan ekstrim 180 mm per hari. Sementara kapasitas sungainya itu ada 1647. Jadi dengan debit 1728 dengan kapasitasnya yang hanya 1647, maka ada selisih sekitar 100 kurang lah ya, 100 meter kubik per detik, dan inilah yang melimpas ke wilayah-wilayah pemukiman dan perkotaan yang menyebabkan banjir ini. Ini berdasarkan simulasi perhitungan debit banjir di 8 subdas. Saya saat ini berada di salah satu hulu dari subdas Citarum Hulu, yaitu subdas Cikapundung. Subdas Cikapundung ini sangat populer. Kenapa? Karena aliran airnya masuk kota Bandung. Cikapundung ini
berdasarkan data Citra satelit 40%-nya sudah coverage-nya berupa pemukiman. Kita lihat, saya ada di Lembang ini, jadi pemukiman sudah merambah di kawasan-kawasan pelindungan yang mestinya memang ini ada vegetasi tetap. Terkait dengan banjir, maka Das Cikapundung ini memberikan sumbangan yang cukup besar di atas 300 mm kubik per detik, ketika intensitas curah hujannya sekitar 180 mm per hari. Di samping pemukiman, hulu dari Cikapundung ini banyak budidaya hortikultur. Kita lihat dengan kemiringan di atas 40%, budidayanya sayuran. Kita lihat pemukiman sudah merambah mendekati puncak-puncak gunung di Das Cikapundung ini. Sebagai perbandingan, di sebelah atas, paling atas itu adalah hutan lindung. Hutan lindung itu mampu meresapkan air sekitar 95% dari presipitasi atau hujan. Sedangkan pemukiman ini hanya sekitar 30-40%. Sehingga kalau pemukimannya luas seperti di Cikapundung ini sekitar 40% dari luas subdasnya, maka limpasan air ketika hujan akan jauh lebih tinggi daripada tutupan yang lain seperti hutan atau tanaman pertanian. Ini kita menggunakan citra yang ada di Google Earth. Ini adalah muara Sungai Cikapundung yang akhirnya bertemu dengan sungai besar Citarum ini. Ini tepatnya di daerah Bojong Soang. Kita lihat ini aliran dari utara, dari arah Lembang. Airnya seperti ini, kemudian masuk ke Sungai Citarum. Sedangkan ini adalah aliran Sungai Citarum dari wilayah timur dan selatan, yang akhirnya nanti aliran ini akan menuju ke Waduk Saguling. Ini di sini terlihat ada semacam saluran mati ya. Ini adalah namanya Oxbow. Oxbow itu satu aliran sungai mati yang timbul karena proses meandering dari sungai Citarum nih. Jadi ini Oxbow ini tadinya belokan-belokan sungai yang akhirnya proses lanjut dari meandering atau belokan-belokan sungai itu, akhirnya sungai ini malah menjadi mati sungainya. Ini Oxbow yang ada di Sungai Citarum. Menurut informasi sekitar 13 Oxbow ada di hulu Sungai Citarum ini. Kita bicara kawasan ini sekali lagi Sungai Cikapundung dan ini Sungai Citarum. Ini adalah foto tahun 2021 saat ini. Kita akan cerita beberapa tahun yang lalu. Foto 2010. 2010 ini agak fotonya separuh agak buram ini. Ini adalah Sungai Cikapundung tadi. Nah, kemudian ini Sungai Citarum. Ini adalah bulan Juli tahun 2010, dimana di situ masih lumayan debit
Sungai Cikapundung ini cukup besar dan Sungai Citarum juga sangat besar. Di sini kelihatan ada Sungai Citarum yang berlumpur ketika itu. Ini Sungai Cikapundung yang warnanya lebih gelap. Apakah ini karena jernih atau karena ada polusi ini? Pada tahun berikutnya, tahun 2011, pada bulan Juli, ini kondisinya seperti ini. Waktu itu air berkurang, airnya sedang, mungkin hujannya sudah berkurang, sehingga kelihatan Sungai Cikapundung ini agak mengecil, gelap. Nah, ini Sungai Citarumnya. Tahun 2012 juga, ini pada hari yang lain, mungkin sama-sama bulan Juni ini. Kelihatannya fotonya jauh lebih bagus. Di sini kelihatan Sungai Cikapundung agak mengering. Di sini kelihatan ada, apakah ini sampah atau endapan sedimen ini muncul di Sungai Cikapundung, Muara Cikapundung dan Citarum ini. Kita lihat tahun berikutnya, masih tahun 2012, dari 12 bulan Agustus. Ini Sungai Cikapundung ini sangat kecil, ya, airnya sangat kecil, berarti musim hujan, sudah musim kemarau. Ya, Sungai Citarum pun juga mengecil. Ini kita lihat ada endapan sedimen atau sampah, kemungkinan sedimen ini di Cikapundung juga. Ini kita lihat, nah ini bulan April tahun 2013. Fotonya agak kurang bagus, ini agak gelap. Di sini pada bulan April 2013 ini ada banjir kecil, ya. Ada banjir relatif kecil, tapi ini sudah banjir. Kalau lihat di sebelah sini, sebelah selatan dari Sungai Citarum ini sudah muncul genangan-genangan. Berarti ada banjir, ini kan banjir. Sedangkan di Cikapundung ini, di sekitar sungainya ini juga banjir. Ini tahun 2013 bulan April. Oxbow ini juga terisi air penuh nih. Kita lihat pada bulan Agustus airnya sangat kecil ini di Cikapundung. Kelihatan di sini ada lumpur atau sampah di sini. Di Citarum juga ada nih. Nah, sampah atau sedimen ini yang mengurangi kapasitas pengaliran dari sungai itu. Ini juga salah satu penyebab banjir, karena volume air yang melewati di sini menjadi terbatas. Penampangnya, kemampuan dia mengalirkan menjadi terbatas, sehingga air melimpas ke sekitarnya. Bulan Juli 2015 ini makin menyusut airnya. Kita lihat Sungai Cikapundung juga kecil alirannya, demikian juga Sungai Citarum. Kemudian bulan September 2015 airnya makin mengecil. Nah, pada bulan Maret 2016 ini terjadi banjir besar. Kita lihat dari mulai Cikapundung ini, sekitar Cikapundung ini mulai mengenangi wilayah pemukiman di sini. Kita lihat ini banjir besar 2016. Kita tahu tahun 2016 itu ada banjir besar di Citarum, ada korban juga di situ. Banyak juga pemukiman yang tergenang di sini. Kita lihat di sebelah utara Sungai Citarum ini juga tergenang, dan yang paling parah sebelah selatan Sungai Citarum ini. Ini genangannya cukup besar. Bahkan ini di Oxbow ini juga airnya masuk ke Sungai Cikapundung sampai masuk ke Citarum. Di sini menggambarkan bahwa subdas atau aliran air Cikapundung ini memberi peran besar pada peristiwa banjir di Bandung ini. Kita lihat ini banjir Cikapundung dari atas, dari sebelah utara sampai ke selatan ini, kemudian masuk ke Citarum. Akhirnya Citarum juga besar banjirnya di sebelah timur, sebelah selatan dari aliran Citarum ini. Ini daerah Bojong Soang ya.
Juni 2017. Nah, ini pada Juli 2017 ini kolam retensi sudah mulai dibangun. Kita lihat sudah mulai ada cut and fill atau penggalian kolam retensi ini. Nah, ini 2018 Juli ini sudah mulai kelihatan kolam retensi ini sudah yang cekungan kolam retensi sudah terlihat itu. Kemudian pada 2019 bulan Mei ini kolam retensi sudah jadi. Jadi ini kolam retensi ini mengalirkan air. Ketika terjadi banjir besar, maka kolam retensi ini akan mengendalikan air untuk tidak masuk ke wilayah selatan, dan juga dia berfungsi sebagai reservoir untuk mengurangi volume air, sehingga ini bisa kita ditahan di sini volume air untuk tidak semuanya masuk ke Sungai Citarum.